Prabowo beri ultimatum, Inggris diminta menghentikan dukungan terhadap Malaysia. Pernyataan ini menggemparkan publik dan menjadi sorotan dunia internasional. Sebuah langkah yang tidak hanya mengejutkan, tapi juga mengindikasikan adanya perubahan arah dalam strategi pertahanan dan diplomasi Indonesia. Apakah ini sekadar ketegangan biasa? Atau ada manuver geopolitik besar di balik layar? Mari kita kupas tuntas secara mendalam dan aktual. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia bukanlah hal yang baru dibicarakan. Sejak era pasca kolonial, kedua negara telah menjalin hubungan diplomatik yang penuh dinamika, kadang bersahabat, kadang memanas. Berbagai isu sempat menjadi pemicu ketegangan, mulai dari konflik perbatasan laut dan udara, kasus tenaga kerja Indonesia, hingga perselisihan budaya dan militer. Namun secara umum, dalam 2 dekade terakhir, hubungan ini berada dalam kondisi cukup stabil dan saling menguntungkan. Sementara itu, Inggris setelah keluar dari Uni Eropa, tengah membangun kembali pengaruh globalnya melalui strategi Indo-Pasifik. Salah satu jalur yang ditempuh adalah memperkuat kerjasama pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Malaysia menjadi salah satu mitra strategis utama bagi Inggris, terutama dalam kerangka Five Power Defense Arrangements atau FPDA yang melibatkan 5 negara: Inggris, Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura. Dalam konteks ini, Inggris memiliki kehadiran militer terbatas di kawasan dan menyediakan bantuan teknologi serta pelatihan kepada negara mitra. Situasi mulai berubah ketika muncul laporan bahwa Inggris secara diam-diam telah memperluas dukungan militernya kepada Malaysia dalam bentuk teknologi pengintaian dan sistem navigasi udara canggih yang digunakan dalam patroli wilayah sengketa di kawasan udara perbatasan Indonesia-Malaysia. Pihak Indonesia menganggap tindakan ini sebagai bentuk intervensi pihak ketiga terhadap masalah bilateral dan berpotensi mengganggu stabilitas kawasan. Puncaknya terjadi ketika Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, secara terbuka mengeluarkan pernyataan keras kepada Inggris dalam konferensi pers resmi yang dihadiri para petinggi militer dan perwakilan diplomatik. Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia menolak segala bentuk campur tangan asing, terutama dari negara-negara bekas kekuatan kolonial, dalam isu-isu keamanan yang bersifat regional. Ia menyebut dukungan militer Inggris kepada Malaysia sebagai tindakan tidak netral dan berbahaya bagi stabilitas Asia Tenggara. Lebih jauh, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia telah mengirimkan nota diplomatik resmi ke pemerintah Inggris untuk meminta klarifikasi. Jika tidak ada tanggapan dalam waktu tertentu, maka Indonesia akan mempertimbangkan ulang seluruh bentuk kerjasama strategis dengan Inggris, termasuk pertukaran taruna militer, latihan gabungan, dan pengadaan alutsista. Pernyataan ini menjadi sorotan utama dalam lingkaran diplomasi internasional. Para analis menilai langkah Prabowo bukan hanya bentuk ketegasan, tetapi juga bagian dari strategi Indonesia dalam menegaskan posisinya sebagai kekuatan regional yang independen. Di tengah meningkatnya persaingan kekuatan besar antara Barat dan Timur, Indonesia berupaya menjaga kedaulatan dengan prinsip bebas aktif, tanpa memihak namun tetap terbuka pada kerjasama yang saling menguntungkan. Geopolitik Asia Tenggara saat ini berada pada titik sensitif. Banyak negara besar, mulai dari Amerika Serikat, Tiongkok, hingga Inggris, berusaha memperluas pengaruhnya melalui jalur pertahanan, ekonomi, dan diplomasi. Di sisi lain, negara-negara Asia Tenggara mulai menunjukkan perlawanan terhadap dominasi tersebut dan mendorong penguatan kerja sama intra-kawasan. Indonesia berada di posisi kunci, dengan kekuatan militer yang terus berkembang dan posisi strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kawasan. Namun tentu saja, ketegangan ini membawa konsekuensi. Di dalam negeri, pernyataan Prabowo menuai reaksi beragam. Kalangan militer dan nasionalis mendukung penuh langkah tegas tersebut, melihatnya sebagai wujud kedaulatan dan martabat bangsa. Namun kalangan ekonom dan diplomat memberikan catatan kritis. Mereka mengingatkan bahwa hubungan dagang dan investasi dengan Inggris sangat penting bagi perekonomian nasional, terutama dalam konteks pasca pandemi dan integrasi ke pasar global. Langkah yang terlalu konfrontatif bisa berdampak pada stabilitas investasi dan kerjasama ekonomi jangka panjang. Di luar negeri, Inggris kini berada dalam dilema. Dan di satu sisi, mereka ingin mempertahankan hubungan strategis dengan Malaysia sebagai mitra tradisional di Asia Tenggara. Di sisi lain, mereka juga menyadari bahwa
Indonesia adalah mitra yang jauh lebih besar secara ekonomi, demografis, dan politik. Jika ketegangan ini dibiarkan berlarut, Inggris bisa kehilangan kepercayaan dari negara-negara kawasan lainnya dan gagal dalam misinya membangun kembali pengaruh globalnya di era pasca Brexit. Situasi ini juga menjadi sinyal penting bagi negara-negara ASEAN bahwa kerjasama pertahanan yang melibatkan pihak luar harus dikaji ulang agar tidak menimbulkan ketegangan di antara sesama anggota. Bisa jadi, insiden ini justru mendorong ASEAN untuk memperkuat kerjasama internal di bidang pertahanan, intelijen, dan keamanan maritim. Tantangan keamanan kawasan tidak seharusnya menjadi alasan bagi negara besar untuk ikut campur tanpa persetujuan kolektif. Kedepan, ada beberapa skenario yang mungkin terjadi. Inggris bisa merespons secara diplomatis dengan menyampaikan klarifikasi resmi bahwa bantuan mereka kepada Malaysia tidak dimaksudkan untuk menargetkan Indonesia. Ini bisa meredakan ketegangan dan membuka ruang dialog. Di sisi lain, jika situasi tidak membaik, Indonesia bisa benar-benar meninjau ulang kerjasama militer dengan Inggris dan mungkin membuka jalur baru dengan mitra lain seperti Jepang, Korea Selatan, atau bahkan Tiongkok sebagai penyeimbang strategis. Namun jalan terbaik tetaplah dialog. Indonesia, Malaysia, dan Inggris sebaiknya duduk bersama dalam forum diplomatik terbuka untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini. ASEAN bisa berperan sebagai mediator untuk memastikan bahwa konflik seperti ini tidak berkembang menjadi ketegangan yang lebih luas. Karena pada akhirnya, stabilitas kawasan adalah kepentingan bersama semua pihak. Pernyataan tegas dari Prabowo tidak bisa dianggap sebagai ancaman kosong. Ini adalah cermin dari perubahan paradigma pertahanan Indonesia. Lebih mandiri, lebih strategis, dan lebih berani bersuara. Tapi keberanian ini harus diimbangi dengan kebijaksanaan diplomasi agar tidak menimbulkan kerugian jangka panjang. Lalu, bagaimana menurut kamu? Apakah Indonesia sudah berada di jalur yang tepat dalam menjaga kedaulatannya? Apakah ultimatum terhadap Inggris adalah langkah bijak atau justru bisa berdampak negatif? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan analisis-analisis aktual seputar dunia internasional dari sudut pandang